Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sama yang berbahagia, marilah pertama-tama kita aturkan ucap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita semuanya. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk kita bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Kita bersyukur karena banyak diantara mungkin saudara kita yang tidak berkesempatan yang sama sebagaimana kita, mungkin karena sedang sakit, mungkin karena sedang bepergian, ataupun karena kesibukan lain yang mengharuskan atau mungkin yang menjadikan dia tidak punya kesempatan untuk bersama-sama kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kita harus tetap bersyukur. Alhamdulillah kita masih diberi kekuatan untuk beribadah bersama-sama dalam suasana yang masih prihatin, suasana yang terik panas, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, saya berpesan kepada saya pribadi terutama dan umumnya kepada panjenengan semua, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling mulia insya Allah adalah orang yang paling takwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sama yang berbahagia, insya Allah menurut kalendernya Muhammadiyah insya Allah tidak sampai 2 minggu lagi, tidak sampai 2 pekan lagi, tanggal 2 berarti Sabtu depan begitu ya, Sabtu depan. Nah, jadi Jumat besok, Jumat terakhir kita Jumatan sebelum bulan Ramadan begitu. Insya Allah sudah masuk bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang dimana dilipat gandakan amal perbuatan kita, diampuni segala dosa-dosa kita. Terus juga bulan diturunkannya Al-Quran yang merupakan petunjuk hidayah bagi kita semuanya. Jadi kita sering sekali, ya pasti ya, kita mendengar melihat kata-kata marhaban ya Ramadan. Jadi marhaban itu hanya selamat datang. Tapi kenapa kok tidak menggunakan ahlan wa sahlan begitu? Jadi memang ada perbedaan antara ahlan wa sahlan dengan marhaban. Marhaban itu untuk ucapan selamat datang ketika tamu itu sudah kita ketahui siapa dia mau membawa apa, oleh-olehnya apa begitu, datang jam berapa, kulo panjenengan sampun pirsa sudah tahu. Tapi kalau ahlan wa sahlan itu untuk tamu, kata orang Arab ya, tamu yang ujug-ujug tiba-tiba pedungul nyelonong begitu, tahu-tahu menjadi tamu. Jadi tamu yang tidak kita ketahui siapa dia, tiba-tiba dia datang tanpa pemberitahuan gitu, ujug-ujug langsung datang, assalamualaikum, kita kaget. Nah, itu orang Arab menggunakan ahlan wa sahlan bi hudurikum. Tapi kalau tamu sudah memberitahu, Mas saya mau datang hari ini, jam ini, saya membawa ini dan seterusnya, itu menggunakan marhaban. Itu pun terkait dengan Ramadan. Jadi kalau kita menggunakan ahlan wa sahlan untuk Ramadan ya salah, keliru begitu, tidak tepat. Yang tepat adalah marhaban, karena kita tahu Ramadan akan datang tanggal 2 Maret, 2 April besok. Dia membawa berkah, membawa rahmat, membawa maghfirah,
membawa ampunan, membawa pahala yang dilipat gandakan, membawa Lailatul Qadar dan segalanya. Kita sudah tahu bahwa dia akan datang. Makanya untuk itulah kita memberi sambutan yang luar biasa. Itulah dengan kata-kata marhaban, bukan ahlan wa sahlan. Maka sebenarnya kita persiapkan secara mental, kita akan berpuasa. Secara fisik kita harus sehat. Terus secara spiritual juga kita harus persiapan juga. Terutama mungkin yang kemarin punya hutang segera dibayar. Terutama untuk ibu-ibu barangkali punya hutang karena faktor kemarin menstruasi atau bagaimana, kita harus membayarnya begitu. Jadi kita persiapan secara banyak hal. Nah, jamaah semua yang berbahagia, tadi juga saya sebutkan di awal tadi surat Al-Baqarah ayat 183 gitu, bahwasanya kita diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kita. Jadi itu berarti ibadah puasa bukan semata-mata umatnya Muhammad, tapi juga umat Islam sebelum Nabi kita Muhammad. Jadi sejak zaman Nabi Nuh, ya, sejak zaman Nabi Adam, Nabi Nuh sampai zaman Nabi kita Muhammad itu sudah ada syariat puasa. Makanya kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu begitu. Jadi sebenarnya zaman dulu sudah ada syariah puasa. Nah, tujuannya apa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun begitu. Tapi ada sebuah kekhususan lagi jamaah yang berbahagia tentang apa ibadah puasa kali ini. Nabi bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal perbuatan anak Adam itu untuk dia, ya. Amal perbuatan apapun, ya, ibadah apapun, perbuatan apapun, amaliannya untuk dia saja. Apa hitungannya? Al hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan itu diganjar 10 kali lipatnya. Ya, jadi kita berselawat 1 kali itu sama Allah diganjar, kita ibaratnya berselawat 10 kali. Kita sedekah 1000 itu sama Allah dihitung 10.000 begitu. Maka sebenarnya kemarin ketika Nabi itu diperintahkan ketika bulan Rajab untuk umatnya sholat 50 kali, tapi kok jatuhnya karena minta kompensasi menjadi 5 kali, sama aja. Nah, 5 kali 10 ketemunya 50 ngoten niku. Jadi walaupun awalnya 50, terus Nabi dengan usul Nabi Musa meminta agar diturunkan sampai menjadi 5 gitu. Tapi kemudian Allah mengatakan setiap perbuatan diganjar 10, ya ketemunya 50 juga. Itulah keistimewaan kita sebagai umat Islam. Walaupun hanya sholat 5 kali sehari semalam, tapi di mata Allah kita ibaratnya sholat 50 kali, seperti yang diwahyukan pertama kali ketika Mi'raj ketemu antara Allah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila sab'ati mi'ati bi'fin, sampai 700 kali lipatnya. Ada yang 10 sampai ada yang 700 kali lipatnya, terutama untuk yang sedekah. Mathalul ladzina yunfiqun amalahum fi sabilillahi kamathil habbatin ambat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wa la yudha'ifu liman yasha. Itu ada ayatnya. Jadi dari sholat sampai sedekah itu antara 10 sampai 700 kali, ya. Untuk sedekah sampai 700 kali. Bahkan Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Ada yang dilipat gandakan lebih banyak lagi, hanya Allah yang tahu begitu. Akan tapi kemudian Allah berfirman, bagaimana sama semuanya, illa siyam, kecuali berpuasa. Fa innahu li, Allah itu mengatakan puasa itu untukku, untuk aku Allah. Wa ana ajzibi, akulah saja yang akan mengganjarnya sesuai dengan terserah Allah begitu. Tapi kan pasti lebih banyak dan lebih berlipat ganda lagi dibanding ibadah-ibadah yang lain. Karena itu untuk Allah, maka ganjarannya Allah yang lebih tahu dan pasti lebih banyak. Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena apa? Kalau panjenengan meninggalkan syahwat, gitu, tidak
berhubungan badan dengan pasangannya, tidak makan, tidak minum, min ajli, semata-mata karena Allah, semata-mata karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Jadi kalau panjenengan puasa dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari itu kan nek mboten krana Allah, mungkin pengennya nggih batal lebih gitu. Tapi karena kita semata-mata tunduk, taat dan takut kepada Allah, kita walaupun tidak ada orang yang melihat kita untuk katakanlah batal, kita tidak akan membatalkan puasa kita. Itulah kemudian Allah mengatakan min ajli, kita meninggalkan syahwat, kita mengabaikan makan minum semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, lis-shaimi farhatani, orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Ini hadis ini sudah sering diulang-ulang karena ini hadis sahih, hadis Muslim nomor 2760. Farhatun inda fidrihi, berbahagia ketika dia berbuka. Ketika maghrib kita senang sekali walaupun lauknya hanya sesederhana apapun, tapi karena memang itu berkah dari Allah, berkahnya puasa, kita bergembira, sangat bergembira. Dan ketika 30 hari sudah rampung Idul Fitri, kita juga bergembira. Jadi kata-kata fitrun itu bisa dimaknai buka, bisa dimaknai Idul Fitri, begitu. Karena asal katanya sama, fadara, begitu. Fitratun fitrun. Di hadis lain ada menggunakan kata-kata iftar, tapi di sini menggunakan kata-kata fitrihi, inda fitrihi, ketika dia berbuka, ada perasaan senang, ada perasaan gembira, begitu. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan dia juga gembira, bahagia nanti ketika bertemu dengan Allah, dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kegembiraan yang pertama kita peroleh ketika di dunia ini, ya, ketika berbuka, ketika hari raya Idul Fitri datang, begitu. Dan yang kedua nanti akan kita peroleh nanti ketika nanti kita akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala khulufu famis syaimi, nggih, atayabu indallahi min rihil misk. Jadi bau mulutnya orang yang berpuasa itu walaupun di mata manusia mungkin baunya tidak enak, nggih, baunya kurang sedap, tapi di mata Allah itu lebih wangi dibanding minyak misik, ya, minyak surga. Jadi bagi Allah begitu mulianya puasa kita, begitu berharganya, sampai-sampai digambarkan mulut kita yang bau sebau apapun, bagi Allah tetap wangi, ya, lebih wangi daripada minyak misik yang merupakan minyak surgawi. Mengatakan sama semuanya, semoga ini menambah semangat kita untuk menyiapkan, mengkondisikan mental fisik kita menyambut bulan puasa yang insyaallah satu pekan lagi akan kita laksanakan. Tamu yang agung sudah akan datang untuk menyapa kita, mari kita sambut dengan sebaik-baiknya, dan semoga memupuk semangat kita untuk beribadah sebaik-baiknya, semaksimal mungkin di bulan Ramadan yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim wa nafa'ana bihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin hamdas syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil alim, hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin
حمدا نعيمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين ورضي الله تعالى عن كل صحابه رسول اجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا لمن حق علينا ولوالدينا وازواجنا واولادنا وذريتنا وقرابتنا واهل قومنا من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات خصوصا اهل قبور في مقبره Sumberjo Wafi maqbarah karamaz Allah maghfirlahum warhamhum wa'afihim wa'afihim wa'asih madkhulahum wa'kulum wasudahum wa badilhum daran khairun min jarihim wa zadilhum azwajin Allahumma la tahrim ujurahum wa la tafrina ba'dahum maghfirlana wa lahum Allahumma inna saluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa syatatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa la 'afwan min sabban min an-nar Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-'afwa wal ghina Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarki asy-syaqa wa syamadati al-a'da wa su'il qada Allahumma rabbana اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم عن الفحشاء والمنكر ولا بغي يعظكم لعلكم تذكرون فلا ذكر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله